Bab 29. Saya memegang kata pendek saya tepat di atas pinggang saya, siap untuk menyerang atau bertahan. Deretan suara yang memenuhi arena segera tenggelam saat fokus saya terpusat hanya pada pria yang berdiri di depan saya. Pria bernama Caspian, yang bertanggung jawab atas Hell's Guild terbesar, memegang rapier dengan ringan dengan tangan kanannya. Dia berdiri tegak, membuat sosok dengan ujung pedangnya sambil mengeluarkan dengungan kecil. Namun, dia tidak punya celah. Tekanan mengerikan dari haus darahnya secara terang-terangan dilepaskan saat dia berani mengeluarkan senyum polos. Kenangan bertarung di dalam arena duel di duniaku yang sebelumnya melintas di benakku ketika udara mulai tegang di antara kami. Fokus saya menajam sampai batas mereka. Satu-satunya suara yang terdengar di telingaku adalah suara Caspian, bilahnya bersiul di udara, suara kerutan pakaian tipisnya, dan napas terkontrol yang diambilnya. Tubuhku berteriak untuk berhati-hati terhadap pria ini. Aku bisa merasakan tanganku sedikit gemetaran, bukan karena khawatir, tetapi karena kegembiraan. Saya tidak berpikir saya akan menemukan lawan kaliber ini begitu cepat. Pertarungan ini tidak sampai mati, tetapi aku tahu itu akan berbeda dari spar yang aku miliki dengan kakek Virion di Elenoir. Aku tahu dari pandangan pertama bahwa kamu harus dinilai dengan cara yang berbeda. Aku harap kamu tidak mengambil ini. Perlakuan khusus untuk hati, komentar Caspian sambil menurunkan posisinya. Pada saat yang singkat itu, saya menganalisis setiap informasi yang berguna yang saya dapat tentang orang ini. Jangkauannya lebih panjang dari saya sekitar 1 kaki, sementara sikapnya menunjukkan bahwa ia lebih mengandalkan dorongan daripada ayunan. Hanya dari jumlah mana yang bisa kurasakan berputar-putar di dekatnya, aman untuk berasumsi bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan yang ceroboh. Tolong persiapkan dirimu. Aku tidak ingin orang yang disponsori Miss Flamesworth kalah terlalu cepat. Dia melompat maju, meninggalkan jejak debu di belakangnya saat dia menutup celah di antara kami. Dalam satu gerakan cair, dia mengayunkan rapiernya seperti pegas melingkar, menggunakan momentum langkah awalnya. Aku memutar kepalaku untuk menghindari tusukan itu, tetapi beberapa helai rambutku terputus. Menghindar sangat baik, renungnya, menarik rapiernya sebagai persiapan untuk serangan berikutnya. Segera menindaklanjuti dengan sepak terjang, saya mengangkat sarung saya. Gedebuk yang tajam bergema di seluruh arena dari bentrokan dan aku terlempar tidak seimbang. Sepertinya saya masih tidak dapat menggunakan sepenuhnya pengetahuan saya sebelumnya dalam ilmu pedang dengan tubuh yang tidak berkembang ini. Saya pulih dari kemunduran ini dengan memutar diri, menggunakan momentum dari serangannya untuk memutar tubuh saya yang kurang untuk menghasilkan ayunan yang kuat. Caspian bersandar beberapa saat sebelum pedangku mencapai kepalanya, tetapi garis merah tipis muncul di ujung hidungnya. Mata kurusnya melebar karena terkejut, tetapi dia pulih dengan segera. Aku mengambil keuntungan dari sepersekian detik itu, membawa pedangku kembali untuk menghasilkan sapuan tajam ke atas pada kakinya yang tidak dijaga. Bilahku memantulkan lampu arena, menghasilkan lengkungan perak saat melesat di udara. Namun, lawanku mampu memposisikan pedangnya untuk bertahan melawan ayunanku. Cincin tajam dari logam pada logam membuat Caspian dan aku merasa ngeri. Kami berdua tampaknya memiliki niat yang sama karena kami berdua menggunakan kesempatan untuk mendapatkan jarak. Hanya beberapa detik berlalu selama pertukaran yang mematikan itu, tetapi masing-masing dari kami keluar hanya dengan luka ringan. Aku menukar lengan pedangku karena dampak pukulan terakhir kami menghasilkan getaran tajam yang membuat tangan kananku bergetar. Kesadaran bahwa aku masih tidak terbiasa bertarung dalam tubuh ini terlalu jelas ketika aku membujuk tanganku. Aku harus minta maaf karena meremehkanmu. Aku akan menjadi sedikit lebih serius sekarang. Suara Caspian tenang tetapi wajahnya menunjukkan tingkat keseriusan tertentu yang tidak ada di sana sebelumnya. Iklan. Matanya yang tajam berkilat dengan niat membunuh yang kuat yang hanya bisa ada pada seseorang yang telah bertahun-tahun bertarung di bawah ikat pinggangnya. Rapiernya diarahkan ke arahku, tetapi saat dia mendekatkannya, bilahnya mulai bersinar dengan rona keperakan. Menghembuskan nafas yang tajam, dia mendorong keluar rapiernya, menembus udara di depannya. Bulu-bulu di bagian belakang leherku naik ketika tubuhku berteriak agar aku lari. Secara naluriah aku menjauhkan diri dari tempat lawanku membariskan serangannya. Rasa sakit yang tajam meledak dari pundakku saat darah panas meresap ke lengan jubahku. Sepertinya Miss Flamesworth telah menjemput seseorang yang berharga, Caspian mengakui. Sejauh yang saya ketahui, ini bukan penilaian lagi. Apakah dia mengharapkan saya untuk menghindar atau tidak, dia telah membidik hati saya. Mungkinkah aku bisa mengalahkannya dengan mudah jika aku memiliki tubuh kehidupan masa laluku? Saya tidak yakin. Ada terlalu banyak faktor yang berperan dalam hal ini, kualitas pedang kita, penggunaan manipulasi mana jarak jauh yang tidak ada di dunia lamaku. Mengambil waktu sejenak untuk mengisi serangan berikutnya, dia mengeluarkan 2 dorongan lagi berturut-turut, tapi aku tahu apa yang diharapkan. Dia menciptakan peluru tajam dari angin, yang nyaris tak terlihat. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak mungkin mengelak. Pada saat tusukan ketika mencapai lenganku dari serangan sebelumnya, aku bisa mengukur kecepatan mantra yang dilalui. Mantra itu berjalan di jalur lurus berdasarkan arah jabnya, jadi sementara kecepatan mantranya menakutkan, ada lubang untuk memanfaatkannya. Aku merunduk di bawah peluru pertama angin karena hampir tidak menyerempet rambutku. Aku menangkis peluru kedua dengan flat pedangku, mengarahkan mantranya menjauh dariku.
Segera setelah itu, aku menghendaki mana ke kakiku dan berlari menuju Caspian. Aku harus memperpendek jarak di antara kami sekarang karena aku tahu dia memiliki mantra jarak jauh yang bisa dia gunakan, tetapi aku tahu bahkan dalam hal pertarungan jarak dekat, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Aku memiliki tubuh yang lebih pendek beberapa inci dari yang biasa kulakukan saat bertarung pedang dan kolam mana yang lebih kecil untuk digunakan. Jadi bahkan dengan asimilasi naga Sylvia akan membuat tubuhku lebih keras, aku tidak memiliki banyak keuntungan melawan petarung veteran dengan tubuh yang ditingkatkan dengan mana. Satu-satunya keuntungan yang saya miliki adalah fakta bahwa Caspian tidak tahu apa yang saya miliki. Memfokuskan mana ke tanganku yang bebas, aku menggerakkan jari-jariku ke bawah pedangku, memasukkannya ke dalam api. Mendekati dia, saya mengayunkan untuk melepaskan busur merah menyala. Aku bisa melihat konsentrasi pada wajah Caspian saat dia menghendaki lebih banyak mana ke rapiernya sampai sekali lagi, bersinar dalam warna putih keperakan. Dia mengipasi api dengan ayunan kuat, meninggalkan jendela yang sangat tipis untuk saya manfaatkan. Mengumpulkan mana ke telapak kaki kiriku, aku membentuk mantra untuk mewujudkan ke bentuk yang tepat. Perangko piston. Sejumlah ledakan berapi meletus di bawah kaki saya, mendorong saya tepat di samping Caspian. Bagaimana, hanya itu yang bisa dia kelola. Mulutnya menganga, rapiernya masih terangkat dari pertahanannya terhadap seranganku sebelumnya yang aku gunakan sebagai tipuan. Posisi saya tidak optimal, saya telah meluncurkan diri saya lebih dari yang saya inginkan, tetapi itu sudah cukup. Tanpa cukup waktu untuk membentuk mantra yang tepat, aku hanya memperkuat tubuhku dengan mana ketika aku menusukkan pedangku ke depan. Namun, bahkan ketika jarak antara pedangku dan Caspian memendek, aku bisa memahami kata-kata yang diucapkan oleh manajer Hall. Kumpulkan dan lepaskan. Gales Vortex. Aku nyaris tidak bisa membatalkan seranganku dan melompat pergi ketika pusaran arus udara yang kuat keluar dari Caspian, mengelilinginya dalam angin puting beliung yang melindungi. Manajer Guildhall disembunyikan dari pandangan dalam angin dan puing-puing, memungkinkan saya waktu untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Mantra dilepaskan untuk mengungkapkan Caspian, berkeringat dan terengah-engah, dengan lengan pedangnya terselip erat ke sisinya seperti ular yang hendak menyerang, lengan kirinya terentang, telapak tangan terbuka, diarahkan langsung ke arahku. Dia jelas melantunkan ketika pedang rapiernya mulai bersinar bahkan lebih perak. Menusuk mereka yang menentangku. Dia meraung ketika rapiernya menghilang menjadi kabur dengan dorongan yang tak terhitung jumlahnya. Skyfall Torrent. Ini hanya ujian, kan? Apakah dia benar-benar mencoba membunuhku? Persetan, aku bergumam pada diriku sendiri ketika aku memusatkan mana terakhir dari mana yang tersisa ke dalam sensor neuron dan motorik di tubuhku. Impuls petir. Salah satu dari beberapa teknik yang saya berhasil kembangkan menggunakan pengetahuan dari dunia saya sebelumnya saat pelatihan dengan kakek Virion. Sebuah teknik yang menggunakan mana afinitas mana untuk menjalankan arus listrik di seluruh saraf saya, mempercepat refleks saya ke tingkat manusia super. Manusia rata-rata memiliki waktu reaksi sekitar 0,3 detik, tetapi ada pejuang terlatih yang bisa turun ke 0,2 atau bahkan 0,15 detik. Menggunakan impuls Thunderclap, waktu reaksi saya dapat dipersingkat menjadi sekitar 0,05 untuk waktu yang singkat. Murid-muridku berkontraksi ketika bulu-bulu di kulitku berdiri tegak karena arus listrik. Aku bisa mendengar bisikan tajam peluru udara yang melesat ke arahku ketika aku menyiapkan diri untuk menghindarinya. Melepaskan. Caspian menjerit. Semburan peluru ar tiba-tiba menghilang, membuat mantranya menjadi angin yang tidak berbahaya. Aku mungkin agak terbawa dengan menguji batasmu, dia meminta maaf, menyarungkan pedangnya. Manajer Guildhall segera berbalik dan menuju pintu keluar saat aku melepaskan mantraku juga. Dari kenyataan bahwa kamu begitu gigih menahan kemampuan penuhmu sampai akhir, aku hanya bisa berasumsi bahwa kamu ingin ditempatkan di peringkat yang lebih rendah, katanya, melanjutkan langkahnya tanpa membalikkan punggung. Catatan, kelas B. Sebelum menghilang ke lorong tempat dia berasal, Caspian menoleh dan menatap mata saya, salah satu lensa di kacamatanya pecah. Saya yakin Anda tidak memiliki masalah dengan ini. Aku hanya mengangguk setuju, mengawasinya berjalan keluar dari koridor gelap. Itu adalah ujian terakhir untuk hari ini. Silakan pergi ke meja depan untuk menerima kartu petualang Anda. Semua orang diberhentikan. Penguji Augmenter berteriak ketika dia dan penguji lainnya bergegas mengejar bos mereka. KASPIAN Bladeherzpov. Saya tiba di meja saya dan bahkan sebelum sempat duduk, dua penguji yang bertanggung jawab atas penempatan hari ini membombardir saya dengan berbagai pertanyaan. George, Emily, duduklah dan jangan bicara sekaligus. Aku menghela nafas, tenggelam ke kursiku. Tuan, ada apa dengan peserta ujian hari ini? George segera berteriak. 3 petualang kelas B dari kelelawar dalam sehari. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi mereka berdua adalah anak-anak. Oranye terang pada usia 11. Pernahkah itu terjadi di antara manusia? Emily mengangguk setuju. Apakah kamu ingat apa yang terjadi setengah tahun yang lalu di sini di Sirus? Saya bertanya. Sekitar 6 bulan lalu seharusnya saat turnamen pertama di antara 3 balapan berlangsung, kan? Emily menjawab. Ya, pekerja Adventurer Guild akan segera tahu, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan ini, aku baru saja diberitahu tentang hal ini beberapa minggu yang lalu.
Larangan elf dan kurcaci menjadi petualang telah dicabut. Dan batch hari ini termasuk beberapa peserta ujian yang representatif. Aku mengeluarkan file tipis dari laci mejaku. Tuan, apakah maksudmu mengatakan bahwa mereka bertiga adalah kurcaci atau elf? Mata George melebar ke tingkat yang menakutkan saat dia menyatakan keterkejutannya. Lucas Wickes adalah setengah peri yang telah tinggal di kerajaan Sapin. Informasi tentang kelahirannya diklasifikasikan, tetapi jika saya harus menebak, dia mungkin merupakan produk dari budak peri. Keluarga Wickes selalu memiliki yang buruk reputasi untuk berkecimpung dalam cara jahat untuk membiarkan penyihir yang lebih baik untuk rumah mereka, namun ia adalah kasus yang tidak biasa, mampu menjadi begitu mahir dalam afinitas api, meskipun garis keturunan elfnya. Dia terbangun pada usia 8 tahun, yang cepat, bahkan di antara standar elf, dan dikirim ke sini untuk semacam uji coba. Wickes pasti menghabiskan banyak uang untuk membeli kor binatang buas dan sumber daya lainnya untuk mempercepat pertumbuhannya. Aku membalik ke halaman berikutnya. Elia Knight, dia benar-benar misteri. Menurut arsip itu, asal-usulnya tidak diketahui. Namun, dia dibesarkan di antara para kurcaci pada usia muda. Dia dikirim sebagai salah satu perwakilan pertama dari kerajaan Darv untuk berasimilasi ke dalam kerajaan manusia. Petik 2. Kenapa dia tidak diuji, Sir? Petugas itu hanya mengatakan kepada saya untuk memasukkannya ke kelas B, Emily bertanya, suaranya lebih tinggi dari biasanya karena kegembiraan. Elia terbangun beberapa bulan yang lalu, jadi dia sekarang baru saja mencapai tahap merah gelap. Adapun mengapa dia diizinkan menjadi petualang kelas B, mungkin ada hubungannya dengan orang yang mendukungnya. Aku tidak ada yang bisa mengatakan dalam kasusnya, jadi kita hanya bisa membiarkannya. Aku penasaran seperti apa kemampuannya, aku menggelengkan kepalaku, meletakkan filenya. Adapun augmenter bertopeng dari hari ini, sejujurnya, aku tidak tahu siapa dia. Dia tidak dicatat sebagai salah satu perwakilan dalam daftar. Aku hanya ingin tahu seperti apa orang yang mau Nona Flamesword mau. Untuk mensponsori. Petik 2. Flamesword. Seperti di Flamesword House itu. Rumah terkenal yang terkenal karena melahirkan penyihir atribut api terkuat. Petik 2. Saya menyimpan file itu dan menganggapnya serius, menyesuaikan kacamata saya. Aku sudah memberitahumu semua ini karena kamu akan segera tahu. Namun, aku percaya kalian akan menahan diri untuk tidak memberitahu orang lain sampai pengumuman secara resmi dibuat di seluruh negeri. Dengan anggukan kuat dari mereka berdua, saya memecat kedua karyawan saya. Saya dibiarkan merenungkan peristiwa hari ini. Augmenter bertopeng itu, tekniknya bukanlah keterampilan standar yang digunakan oleh kebanyakan penyihir atribut api. Bahkan gayanya dengan pedang, itu adalah sesuatu yang membuatku menggigil. Terlepas dari semua ini, bagaimanapun, saya tidak bisa membantu tetapi mendapatkan perasaan bahwa gerakannya entah bagaimana mati. Berdasarkan gerakan yang terkadang terasa canggung, rasanya seperti entah bagaimana dia terkendali, atau bahkan tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Saya menghilangkan pikiran saya yang tidak perlu dan mulai memeriksa tumpukan dokumen yang belum dibaca. Aku tidak bisa menahan senyum pada diriku sendiri, benua ini berubah. Akan ada lebih banyak peristiwa menarik yang terjadi mulai sekarang. Pov Arthur Leywn. Resepsionis yang sama yang telah membawa kami ke tempat pemeriksaan menyerahkan saya kartu petualang berwarna perunggu di meja depan. Dari E-kelas ke B-kelas, kartunya berwarna tembaga, sementara mulai dari A-kelas, itu akan berubah menjadi perak, kemudian emas untuk kelas A, kemudian putih untuk kelas S. Apakah kamu memiliki hubungan dekat dengan Caspian, Jasmine? Tanyaku setelah menyimpan kartuku, Sylvie tertidur di kepalaku. Dia seorang kenalan ayahku, katanya dengan dingin. Saya tidak menggali jawaban lebih lanjut. Dia jelas tidak punya perasaan positif tentang pria itu. Mengubah topik pembicaraan, saya bertanya kepada rekan saya yang berpetualang, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia merenung sebentar. Ada beberapa opsi. Kita dapat melakukan misi yang berada di, atau di bawah, peringkat kita. Misi-misi ini mencakup berbagai tugas, dari menjaga hingga mendapatkan barang-barang tertentu. Kita juga bisa mengangkut diri kita ke bis Glades dan menjelajahi sambil memburu binatang buas mana. Atau, penjelajahan bawah tanah, jawab Jasmine, senyum tipis terbentuk di wajahnya.